Iruma Suzuki adalah anak laki-laki malang berusia 14 tahun yang tinggal di bumi dan memiliki orang tua paling tidak berguna di planet ini, yang memaksanya melakukan semua pekerjaan mereka sejak kecil. Dia tidak pernah diizinkan untuk bersekolah, memiliki kamar sendiri, bermain dengan anak-anak lain, atau memiliki masa kecil seperti anak-anak lainnya. Sebaliknya, dia membersihkan rumah, menggosok toilet, dan menjalankan tugas. Dan karena orang tuanya menolak untuk melakukan pekerjaan apapun, dia harus mencari uang dengan bekerja dalam kondisi berbahaya dan keras. Di pekerjaan memancingnya di kapal, dia memiliki manajer yang sangat kejam yang memperlakukannya dengan buruk. Dia ditugaskan tugas terburuk, yaitu memasukkan ikan kembali ke dalam kandang. Namun, dengan tinggi badannya yang pendek dan tangannya yang kurus seperti ranting, tugas yang sudah sulit ini menjadi hampir mustahil. Laut yang bergelombang mengayunkan laut bola-bali dan menyebabkan kandang terbuka dan ikan tuna mulai berjatuhan. Dia hampir hancur di bawah mereka ketika dia mendongak dan melihat mereka membeku di udara. Dia berkedip dan mendapati dirinya terikat tali, melayang di depan iblis. Orang tuanya yang serakah dan brengsek telah menjual jiwanya kepada Sullivan, seorang iblis tua yang telah merindukan seorang cucu sepanjang hidupnya. Dia membawanya ke dunia bawah, tempat yang gelap dan suram yang hanya dihuni oleh iblis. Selama bertahun-tahun, dunia itu kehilangan Raja Iblis untuk memerintahnya dan banyak iblis mulai mencoba menebak siapa yang akan duduk di tahta berikutnya. Iruma Suzuki ketakutan dan percaya bahwa dia akan disiksa olehnya. Namun, ketika mereka mencapai rumah besar, dia terkejut menemukannya berlutut, memohon padanya untuk menjadi cucunya. Iruma Suzuki selalu menjadi orang yang selalu setuju dan tidak tahu bagaimana menolak permintaan apapun. Iblis tua itu berjanji untuk memenuhi semua keinginannya dan memperlakukannya seperti seorang pangeran. Setelah banyak dibujuk, dia setuju dan sebagai hadiah pertama, dia mengumumkan bahwa dia akan bersekolah dengan anak-anak iblis lainnya. Dia juga menerima kamar tidur sendiri dan seragam sekolah baru. Sullivan tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan melompat-lompat sebelum pergi, dia menyemprotkan parfum khusus padanya agar iblis lain tidak mengenali aroma manusianya. Dan dia tidak dimakan, dia tiba di sekolah dan mengikuti kerumunan besar siswa ke auditorium, di mana upacara pendaftaran akan diadakan. Para siswa berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan sekolah bersama-sama, setelah itu kepala sekolah naik ke atas panggung. Yang membuat semua orang ngeri, ternyata dia adalah kakek barunya, yang mengumumkan kepada seluruh sekolah bahwa dia adalah cucunya. Dipanggil ke atas panggung untuk memberikan pidato pertama alih-alih Elis Asmodeus, perwakilan mahasiswa baru yang jenius. Kakeknya memberinya catatan yang mulai dia bacakan tanpa menyadari bahwa itu adalah mantra terlarang yang sangat berbahaya untuk dilantunkan. Dia berhasil menyelesaikan mantra dan diberkati dengan perlindungan dari tersandung atau jatuh sepanjang hari, semua siswa dan guru bersorak untuknya. Dan terkesan dengan bakatnya, tetapi Elis Asmodeus yang berspesialisasi dalam sihir api, marah dan menantangnya untuk bertarung di depan semua orang. Sebelum dia sempat menolak, dia diseret ke halaman sekolah dan menghadapinya. Kehidupannya yang sulit telah membuatnya sangat reaktif terhadap situasi dan dia mampu menghindari semua serangannya. Ketika dia mengeluarkan pedang apinya, dia meluncur keluar dari jalan, mengirimnya langsung ke sekelompok gadis. Dia hampir jatuh tetapi mantranya menghentikannya untuk tersandung dan dia berpegangan padanya menyelamatkan para gadis dan mengalahkannya dalam duel. Setelah kalah dalam pertarungan, Elis Asmodeus mendatanginya dan menjanjikan kesetiaannya seumur hidup kepada Iruma Suzuki. Setelah menikmati pesta sarapan, dia pergi ke sekolah di mana perwakilan mahasiswa baru telah menunggunya selama 6 jam. Mereka ditugaskan ke kelompok pelatihan yang sama dan menuju ke kelas pertama mereka, di mana mereka akan belajar cara memanggil binatang buas khusus untuk menjadi bawahan mereka dan berdasarkan kekuatan hewan peliharaan mereka. Mereka akan diberi peringkat. Saat mereka membahas kelas, seorang guru yang menakutkan membanting pintu hingga terbuka dan masuk. Dia memperingatkan mereka untuk tidak berperilaku buruk atau menciptakan ruang untuk kegagalan karena dia akan segera menyingkirkan mereka. Arima gemetar ketakutan saat mereka menonton video instruksional tentang cara melakukan mantra. Dia membagikan kertas-kertas itu dan mereka mulai memanggil hewan peliharaan mereka satu persatu. Elis Asmodeus memunculkan ular raksasa berpangkat tinggi, binatang buas terkuat yang dipanggil oleh siswa manapun sejauh ini. Iruma Suzuki melangkah maju berikutnya, namun karena dia diam-diam adalah manusia, dia secara tidak sengaja memanggil iblis alih-alih binatang buas. Yang kebetulan adalah gurunya. Guru yang ketat menyadari bahwa dia bukan iblis tetapi karena dia terjebak dalam bentuk binatang buas yang dipanggil, dia tidak dapat memberontak melawan Iruma Suzuki dan mengungkapkan identitasnya. Keberuntungannya berlanjut dan teman-teman sekelasnya memujinya karena mampu memanggil iblis lain sebagai hewan peliharaannya. Mereka pergi ke kepala sekolah untuk mencoba membalikkan mantra tetapi karena kontrak berlangsung selama setahun, guru itu terjebak sebagai bawahannya. Berusaha membatalkan mantra secara paksa bisa membunuh mereka berdua. Reputasinya terus meningkat di sekitar sekolah ketika sekelompok anak menghalangi jalannya. Elis Asmodeus menggunakan hewan buasnya untuk mengusir mereka dan membuka jalan bagi Iruma Suzuki. Mereka mencapai sebuah ruangan dan mendengar suara gemuruh keras dari dalamnya. Sebuah bola hijau terbang di depan mereka dan menabrak tumpukan kotak.
Clara, iblis berambut hijau, muncul dari sana dan mulai membereskan kekacauan. Dia telah diasingkan karena perilaku kekanak-kanakannya dan dicap aneh oleh semua orang. Dia memiliki reputasi menciptakan masalah kemanapun dia pergi dan bertingkah seperti orang gila. Elis Asmodeus memperingatkannya untuk tidak mendekatinya. Karena dia tidak akan mudah disingkirkan, tetapi ketika dia berulang kali memohon padanya untuk bermain dengannya dan menjadi temannya, dia tidak bisa menolak karena dia orang yang mudah dimanfaatkan. Mereka bertiga menghabiskan sore hari bermain berbagai permainan bersama. Dia menunjukkan kepada mereka kantong ajaibnya yang bisa dia gunakan untuk mengeluarkan barang apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Memang wanita istimewa yang bisa membuat lebih dari sekadar sandwich. Dia mengeluarkan berbagai permainan dan makanan ringan untuk mereka. Iruma Suzuki mengetahui bahwa banyak siswa di sekolah berpura-pura berteman dengannya hanya untuk mendapatkan makanan ringan dan minuman gratis. Dia menyadari sifat jahat mereka tetapi terus menyuap mereka karena dia tidak punya cara lain untuk berteman dan percaya Iruma Suzuki juga berteman dengannya hanya karena hadiah. Dia menawarkan lebih banyak permainan dan makanan, dia menolak, dan karena dia cengeng. Dia mengamuk, namun dia menenangkannya dan mengatakan padanya bahwa mereka bisa berteman bahkan tanpa hadiah. Matanya berbinar dan dia melompat kegirangan. Saat itu sekelompok anak laki-laki memanggilnya dan meminta minuman. Tetapi dia melemparkan mesin penjual otomatis ke arah mereka dan menyuruh mereka untuk pergi. Iruma Suzuki mulai menikmati sekolah dan dia menghabiskan seluruh waktunya bersama kedua teman barunya. Mereka pergi makan siang ke kafetaria sekolah tempat siswa dapat memesan makan siang berdasarkan peringkat akademik mereka. Karena mereka bertiga baru, mereka memiliki daftar pilihan yang sangat kecil untuk dipilih, tetapi sekelompok senior mengirimkan porsi makanan besar ke meja mereka. Untuk mengerjai mereka, Elis Asmodeus hendak berkelahi dengannya ketika dia melihat bahwa dia telah melahap semua makanan, dia terus makan dengan kecepatan supersonik. Menyebabkan Koki pingsan karena kelelahan. Mereka mendengar teriakan dan melihat Clara ditangkap oleh pemilik toko yang menuduhnya melakukan pencurian dengan mereplikasi barang-barang dari tokonya. Dia telah dilarang dari semua toko sekolah tetapi masih terus kembali untuk menghadapi kekacauan. Kalego Naberius menerobos masuk ke kafetaria. Adalah guru pecundang yang sama yang telah dipanggil Iruma Suzuki sebagai hewan peliharaannya. Clara mulai menusuk dan mengganggunya dan untuk menghentikannya dari kenakalannya dan menyelamatkan guru itu, dia mengubahnya kembali menjadi burung hantu. Pemilik toko tanpa sadar menjebak Kalego Naberius dan menahannya di toko sebagai hukuman karena mencuri. Ketiga teman itu berhasil melarikan diri dari sana dengan cepat. Sementara itu Sullivan kepala sekolah bersama dengan guru-guru lainnya mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk menempatkan Iruma Suzuki, Elis Asmodeus, dan Clara ke dalam kelas terpisah untuk siswa yang tidak cocok di sekolah. Keesokan harinya mereka sangat gembira mengetahui bahwa mereka telah ditempatkan di kelas yang sama dan mengikuti panah ajaib. Itu membawa mereka menjauh dari gedung sekolah ke dalam gua gelap yang berbau sampah busuk. Mereka menuruni tangga dan melihat pintu yang membusuk dengan tanda bahaya di depannya. Iruma Suzuki membukanya dan didorong masuk olehnya. Begitu dia mengambil langkah, senjata berbahaya menembak keluar dari dinding. Tetapi kemampuannya untuk menghindari serangan menyelamatkannya dari mereka semua. Siswa putus asa lainnya di dalam yang telah memasang jebakan sebagai lelucon bertepuk tangan untuknya dan terkesan dengan keterampilannya. Pria besar itu, sebut saja Ototman, melangkah di depan kelas untuk menegaskan dominasinya. Tidak seperti Iruma Suzuki, dia telah menangkap semua senjata dan tetap tidak terluka. Dia berencana untuk berlatih dan menjadi Raja Iblis berikutnya dari dunia bawah, yang paling kuat dari semua iblis. Dia telah berkelahi dengan banyak guru di sekolah untuk mencoba naik peringkat. Anak laki-laki terlibat dalam pamer ego seperti biasa dan membuat keributan di kelas. Kalego Naberius memasuki ruangan, dia telah ditugaskan ke kelas yang tidak cocok karena absen setelah ditangkap oleh pemilik toko. Dia menghentikan perkelahian dan mulai mengambil daftar hadir. Pelajaran pertama mereka berlangsung di lembah bebatuan mengambang yang berbahaya. Para siswa harus berlomba melewati jalur yang ditetapkan dan menahan banyak tantangan di lingkungan yang kejam ini. Mereka mengeluarkan sayap mereka dan terbang tetapi Iruma Suzuki didorong tanpa pengaman apapun. Sebagian besar siswa idiot mengacaukan balapan mereka sejak awal dengan menyentuh bunga beracun dan mencuri telur burung. Elis Asmodeus menggunakan hewan peliharaannya yang berupa ular untuk membakar tanaman beracun tetapi Clara menabraknya dan bersama-sama mereka terjebak dalam seikat tanaman merambat. Setelah berjuang untuk keluar dari sana, dia menyelamatkannya dari dimakan oleh tanaman dengan menggunakan sihir apinya. Iruma Suzuki kembali beruntung dan diselamatkan dari jatuh oleh beberapa burung iblis aneh yang membawanya melewati bebatuan. Suara keras menakuti burung itu dan ia jatuh ke tanah, mendarat di depan burung raksasa lain yang tampak terluka. Dia menawarkan bantuan dengan mengikatkan kain di sekitar lukanya, tetapi ketika beberapa tetes darahnya jatuh ke luka itu sembuh secara ajaib dan dia menyadari nilai dari sifat manusianya. Untuk membalas kebaikannya, burung itu memberinya tumpangan di punggungnya. Kalego Naberius hanya duduk dan menonton di layar saat para siswa berjuang untuk bertahan hidup.
Muskelman telah memutuskan untuk tidak menggunakan otaknya, jika dia bahkan punya, dan melewati bagian lembah yang paling sulit dan paling berbahaya. Dia dihadapkan dengan medan yang sulit dan sejumlah monster iblis yang benar-benar menghajarnya habis-habisan. Dia mengingat tujuannya untuk menjadi Raja Iblis berikutnya dan memanggil senjata mega dari kalung ajaibnya. Monster di depannya 10 kali lebih besar dari ukurannya dan senjata kecilnya yang lemah terlempar seperti selembar kertas di hari berangin. Muskelman hampir musnah dari muka bumi ketika Iruma Suzuki jatuh dari langit seperti pahlawan dalam film aksi. Dia berdiri di depannya meskipun tubuhnya bisa dihancurkan dengan sedikit usaha oleh monster itu. Namun teman burung barunya menghentikan monster itu menyerang mereka. Dia masih mencoba menyerang tetapi Iruma Suzuki mendesaknya untuk membuang senjatanya agar monster itu tidak merasa terancam. Rencana itu berhasil dan monster itu mundur dari mereka, memungkinkan mereka untuk kembali ke perlombaan. Alice Asmodeus dan Clara adalah dua siswa pertama yang menyelesaikan perlombaan dan perlahan-lahan siswa lain mencapai garis finish. Tidak ada yang melihat Iruma Suzuki dan Muskelman dan mereka semua menunggu mereka, bertanya-tanya bagaimana dua siswa terbaik itu belum muncul. Guru memutuskan untuk mengakhiri kelas setelah banyak waktu berlalu karena sangat tidak mungkin ada orang lain yang selamat. Mereka mendengar suara melengking keras dari langit dan melihat burung hitam raksasa terbang ke arah mereka. Kalegonaberius dengan cepat mulai melantunkan mantra untuk menyerang burung iblis itu tetapi terputus ketika Iruma Suzuki memanggil mereka. Burung itu telah mengizinkan mereka berdua untuk menunggangi punggungnya sampai garis finish. Wajahnya menjadi pucat karena tidak percaya melihat dua siswa menjinakkan monster yang begitu berbahaya. Mereka disambut dengan sorak-sorai dan pelukan dari teman-teman sekelas mereka. Karena mereka tidak menyelesaikan perlombaan sendiri, mereka dihukum dan dibuat memakai tanda malu sambil berlutut di tanah. Siswa lain tertawa dan melempari mereka dengan batu sebelum berbaris untuk menerima peringkat mereka. Alice Asmodeus dan Clara menerima peringkat 3 sementara Muskelman mendapat peringkat 2 karena hampir mati. Ketika Iruma Suzuki pergi untuk menarik peringkatnya, burung hantu itu terbang menjauh tetapi meninggalkan cincin emas di jarinya. Kelas terkejut melihat ini karena itu adalah salah satu prediksi dalam ramalan untuk Raja Iblis berikutnya. Mereka takut padanya dan mundur ketika mereka melihat roh hitam bangkit dari cincinnya. Roh itu mengeluarkan jeritan mematikan membuat semua iblis jatuh dan menangis kesakitan. Iruma Suzuki menenangkannya tetapi Muskelman memicunya lagi dan dipukuli olehnya karena melangkah terlalu dekat. Ia menguras kekuatan dan menciptakan ilusi sehingga bahkan guru pun sulit untuk menanganinya. Sullivan turun tangan dan menghentikan Kalegonaberius dari melakukan tindakan drastis. Dia menggunakan keahliannya dan mengirim roh itu kembali ke dalam cincin. Cincin khusus itu adalah senjata yang memakan sihir orang lain dan menyimpannya untuk pemakainya. Setelah dipakai, cincin itu tidak bisa dilepas. Jadi meskipun dia tidak memiliki sihir sendiri, dia sekarang bisa menggunakan sihir yang tersimpan ini. Karena burung hantu itu pergi tanpa memberinya peringkat, dia menerima peringkat terendah tetapi senang dengan itu. Rumor tentang keanehannya beredar di sekolah dan dia hanya ingin mempertahankan profil rendah. Keinginan Iruma Suzuki untuk tidak menonjol diabaikan sepenuhnya oleh kakek dan teman-temannya karena mereka terus-menerus menjadikannya pusat perhatian. Dia masuk ke dalam sekolah dan menghadiri kelas botani yang diajar oleh Miss Elf. Tugas pertama mereka adalah menggunakan sihir untuk membayangkan bunga dan menumbuhkannya dari bibit yang disediakan untuk mereka. Para siswa bergiliran menciptakan berbagai jenis tanaman dan bunga berdasarkan imajinasi mereka sendiri yang jelas. Beberapa menciptakan tanaman aneh dan mendapat nilai rendah sedangkan yang lain seperti Alice Asmodeus menumbuhkan tanaman yang elegan dan indah dengan kekuatan mereka. Iruma Suzuki tidak memiliki sihir sendiri tetapi masih bercanda mencoba mengucapkan mantra. Kakeknya telah mengisi cincinnya dengan sihir yang diaktifkan setelah mantra diucapkan. Namun tidak ada batasan keluaran pada sihir dari cincin itu sehingga tanaman sakura yang dia bayangkan meledak menjadi pohon raksasa yang menembus atap sekolah. Pohon itu menambah keindahan sekolah dan memungkinkan para siswa tempat nongkrong baru. Diriku sendiri memujinya atas karyanya saat dia membantu membersihkan sebagian kekacauan. Ketua OSIS Ameri Azazel adalah salah satu dari sedikit siswa iblis yang telah meneliti bumi dan keberadaan manusia. Ketika dia melihat pohon yang diciptakan oleh Iruma Suzuki, dia menyadari itu adalah pohon yang hanya ada di dunia manusia dan tidak mungkin diciptakan oleh seseorang yang belum pernah melihat bumi. Dia mulai mencurigainya sebagai manusia yang berpura-pura menjadi iblis. Dia mengambil teorinya dan membuka gerbang rahasia di kantornya, di mana dia telah mengumpulkan bukti keberadaan manusia. Buku-buku itu, sebagian besar komik dan manga, telah diturunkan ke setiap generasi dalam keluarga dan berisi beberapa teks terlarang yang mencatat kegiatan di dunia manusia. Dia bertemu dengannya di lorong dan mengingat sebuah adegan dari komik itu. Itu menegaskan kecurigaannya tentang sifat aslinya, tetapi memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang yang tepat daripada menghadapinya secara langsung. Ketika dia melihat buku itu, dia mengambilnya dan membuka halaman demi halaman, mengingat masa-masanya di bumi. Melihat bahwa dia mengerti bahasa di dalamnya, dia menyeretnya ke kantornya dan menyuruhnya membacakan cerita itu untuknya.
Pada saat mereka selesai, matahari sudah terbenam di luar dan ponselnya dipenuhi dengan panggilan tak terjawab dari kakeknya. Dia memintanya untuk tetap berhubungan tetapi tidak memberitahu siapapun tentang interaksi mereka. Sebelum berangkat sekolah keesokan paginya, Oprah bertanya apakah dia ingin kembali ke dunia manusia. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia bekerja keras dan mencapai peringkat tinggi saat kelulusan, dia akan bisa mengunjungi bumi kapanpun dia mau. Kau tahu, awalnya dia tergoda, dia ingat kehidupannya yang miskin dan mengerikan sebelumnya dan betapa jauh lebih baik dia hidup sekarang. Yang membuatnya waspada untuk pergi. Kakek Iruma Suzuki menghentikan kereta untuk menurunkannya ke sekolah dan dia berlari keluar dengan cepat untuk menghindarinya. Elis Asmodeus dan Clara sudah menunggunya di luar dan bertanya apakah dia berlari agar tetap aktif. Dia menghabiskan sebagian besar hari itu mengulang percakapan di kepalanya untuk mencoba membuat semacam keputusan. Teman-temannya memperhatikan perbedaan dalam perilakunya dan menghadapinya. Tetapi dia bangun dan pergi berjalan-jalan sendirian. Setelah beberapa saat, teman-teman yang lengket itu mengikutinya untuk melihat apa yang sedang dia lakukan. Mereka mencari ke sana kemari tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun sehingga mereka pergi ke sipir dan meminjam kacamata khusus yang dapat membantu mereka menghilang dan membuat pencarian mereka lebih mudah. Mereka menangkapnya di bagian sekolah yang berbeda, menunggu di dekat sebuah pintu. Mereka bingung dengan perilakunya dan membuat asumsi tentang mengapa dia bisa bersembunyi di sana. Iruma Suzuki telah menerima pesan dari Ameri Azazel untuk menemuinya di sana tanpa sepengetahuan siapapun. Dia terus-menerus memikirkan buku-buku komik dan ingin dia terus menceritakan kisahnya. Mereka mulai berbicara tentang impian dan ambisi mereka dan dia menyebutkan ingin menciptakan dunia yang lebih baik untuk sesama iblisnya. Dari luar jendela, Clara dengan putus asa mencoba memasuki ruangan tetapi dia menahannya dan mengejarnya ketika dia melarikan diri. Dia percaya Iruma Suzuki melakukan sesuatu di luar pemahaman mereka dan harus dibiarkan sendiri untuk menghadapinya. Mereka melanjutkan percakapan mereka tentang impian dan dia berjuang untuk memunculkan sesuatu. Dia mengatakan kepadanya bahkan jika dia belum memikirkan satu pun, dia harus memikirkan sesuatu dan mengusahakannya. Dia masih tidak bisa memunculkan apapun sehingga dia menyuruhnya untuk mengambil kenaikan peringkat akademik sebagai tujuan sementara. Percakapan mereka terputus ketika Clara menerobos masuk ke ruangan melalui dinding, dia meraihnya dan menyeretnya bersama mereka. Ketiganya merasa sulit untuk tertidur malam itu karena mereka terus memikirkan semua yang terjadi di sekolah. Clara cemburu tentang gadis lain yang bergaul dengannya, dia menginginkannya untuk dirinya sendiri tanpa harus berbagi waktunya. Muskelman menasihatinya untuk menggunakan kekuatan iblisnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Selama kelas berikutnya, para siswa sibuk memilih mata kuliah pilihan mereka. Clara memutuskan untuk mengambil kelas manipulasi sehingga dia dapat mempelajari cara untuk membuat Iruma Suzuki jatuh cinta padanya. Dia berharap ini akan menghentikannya untuk menghabiskan begitu banyak waktu dengan ketua OSIS Ameri Azazel. Usahanya gagal total dan guru menyarankannya untuk keluar dari kelas karena dia tidak cocok untuk itu. Untuk upaya terakhirnya, dia mengambil parfum khusus yang berfungsi sebagai mantra cinta untuk digunakan padanya. Tetapi setelah mereka duduk bersama di taman dan berbicara, kepercayaan dirinya pulih dan dia memutuskan untuk berhenti menggunakan trik untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Ini tentu saja membuatnya jauh lebih menarik dan dia mulai memikirkannya lebih dari sebelumnya. Tetapi perhatian utamanya saat ini adalah untuk naik peringkat dan mencapai tujuan yang ditetapkan untuknya. Dia mendekati Elis Asmodeus dengan tujuannya dan dia berjanji untuk membantunya mencapai puncak peringkat dan memerintah seluruh sekolah tetapi Iruma Suzuki hanya ingin naik satu peringkat untuk saat ini. Menghormati keinginannya, dia setuju untuk membantunya dengan pelatihan. Ada acara khusus di sekolah yang disebut eksekusi bola meriam. Ini memberi siswa kesempatan untuk naik peringkat. Tetapi merupakan acara berbahaya yang membutuhkan sihir yang kuat. Permainannya mirip dengan dodgeball dan tujuan para pemain adalah untuk menangkap bola dan melenyapkan pemain lain di sisi lain jaring dengan memukul mereka dengan bola mematikan. Mereka memutuskan untuk mempraktikkan dasar-dasar permainan di lapangan dengan pemain palsu yang dikeluarkan Clara dari sakunya. Siswa lain melihat mereka bermain dan bergabung, semua orang menggunakan mantra yang berbeda untuk membelokkan bola dan melindungi diri mereka sendiri. Tetapi Iruma Suzuki segera menyadari bahwa permainan itu mungkin terlalu sulit untuk dirinya yang lemah sebagai manusia, dia meminta kakeknya untuk membantunya berlatih untuk acara tersebut. Sullivan mentransfer sihir ke cincinnya yang dapat dia gunakan untuk menembus batu-batu besar dan memanggil naga es. Tetapi Iruma Suzuki ingin bermain tanpa bantuan sihir. Dia kemudian merapal mantra untuk memperkuat lengannya yang rapuh dan menyerahkan latihan fisik kepada asistennya, Oprah. Dia membawa satu gerobak penuh bola untuk berlatih dan mulai melemparkannya seperti sebelumnya. Dia bisa menghindari semua serangan dengan mudah, tetapi ini tidak akan cukup. Dia ingin menang, dia juga harus belajar menangkap bola dan melemparkannya ke pemain lain. Bagi seorang kutu buku seperti dia, tingkat aktivitas fisik ini agak di luar jangkauan dan berminggu-minggu berlalu, tetapi dia masih belum bisa menangkap satu bola pun. Clara dan Asmodeus juga ikut pelajaran untuk menyemangatinya.
Akhirnya, setelah banyak latihan dan makanan bergizi, dia memperkuat tubuhnya dan setidaknya bisa membelokkan bola. Dengan hanya beberapa hari tersisa untuk acara tersebut, latihannya semakin intensif dan Iruma Suzuki menangkap bola pertamanya. Opera dan Sullivan percaya dia siap untuk ikut serta dalam kompetisi dan mengawasi kelompok teman-teman itu beristirahat di bawah pohon. Pada pagi hari acara, Opera memberinya beberapa nasihat penting dan menyuruhnya untuk tidak takut pada musuhnya apapun yang terjadi karena itu akan menjadi tanda kekalahan pertama. Mereka menuju ke sekolah dan berkumpul di gua untuk mendengarkan instruksi sebelum pertandingan. Kalegona Berius membagikan ban lengan untuk membagi para siswa menjadi dua tim dan Iruma Suzuki dan Asmodeus berakhir di sisi yang berbeda. Meninggalkan semua orang terkejut karena mereka selalu bersama. Dia mencoba memprotesnya dan menjadi frustrasi karena dia tidak akan bisa membantu temannya. Tetapi guru mengatakan tim dibagi untuk menyeimbangkan kekuatan dan tidak ada perubahan yang akan dilakukan. Permainan dimulai dan para siswa mengambil tempat masing-masing. Iruma Suzuki mampu menghindari serangan dan menangkap bola tetapi tidak memiliki keterampilan untuk melemparnya. Muskleman masuk dan melihat bahwa Elis Asmodeus tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia mengambil kesempatan untuk melemparkan bola ke arahnya yang dia tangkap hanya dengan satu tangan membuat semua orang terpana tanpa memberinya banyak waktu untuk bereaksi. Dia dengan kuat melemparkan bola kembali ke arahnya dan mengeliminasinya dari permainan. Satu demi satu para siswa terkena dan dieliminasi sampai hanya dua teman yang berdiri berhadapan. Ini akan menjadi pertarungan minggu ini. Elis Asmodeus mempertimbangkan untuk membiarkan temannya menang, tetapi kemudian mengingat moralnya dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia menyalurkan seluruh kekuatannya dan meledak menjadi api raksasa. Melihat lawannya begitu kuat dan menakutkan membuatnya ingin melarikan diri ketakutan. Tetapi dia mengingat kata-kata Opera dan tetap berdiri teguh. Dia membidik dan meluncurkan bola api ke arahnya. Iruma Suzuki menyerbu dan mengulurkan tangannya untuk menangkap bola tetapi kekuatannya terlalu kuat dan dia terseret ke belakang. Menggunakan ini untuk keuntungannya, dia menggunakan jurus Kung Fu Panda dan berputar dengan bola sebelum menembaknya kembali dan mengalahkannya. Para siswa bersorak dan melemparkan mereka ke udara untuk memujinya atas kemenangannya yang gila sementara Ameri Azazel dan beberapa guru lain yang baru saja tiba berdiri dengan kagum pada siswa mereka. Guru mempromosikannya ke peringkat kedua atas prestasinya dan mengirim semua orang pulang. Ketua OSIS juga memberi selamat kepadanya atas kenaikan peringkat dan dia tersipu karena semua pujian. Setelah merayakan di rumah, dia tertidur dengan senyum lebar di wajahnya. Kelas berlanjut dan seorang guru baru, si Green Goblin yang kemayu, muncul untuk mengambil kelas. Dia berspesialisasi dalam melatih hewan peliharaan ajaib yang juga dikenal sebagai familiar. Kelas berlangsung di luar hutan dan semua orang memanggil hewan peliharaan mereka. Elis Asmodeus memanggil ular putih raksasanya dan tepat setelah itu Muskleman memamerkan kuda naga binatang peliharaannya. Kedua hewan peliharaan itu adalah beberapa peringkat tertinggi dalam kekuatan. Clara memanggil gremlinnya yang ternyata sangat jarang ditemukan. Sayangnya, ia mengendalikannya dan membuatnya melakukan perintahnya. Dia berlarian dan membawakannya makanan sesuai permintaan. Setelah semua orang mempresentasikan hewan peliharaan mereka, guru meminta Iruma Suzuki untuk memanggil familiarnya. Tetapi dia ragu karena dia tidak ingin memanggil naif gurunya dan menyebabkan masalah. Tetapi Green Goblin bersikeras dan memaksanya. Tanpa banyak pilihan tersisa, dia memanggil hewan peliharaan itu. Kalegona Berius diteleportasi dari kursinya ke kelas mereka dalam bentuk burung hantu. Dia berteriak padanya untuk mengirimnya kembali tetapi tidak mematuhi tuannya menyebabkan dia terkejut sesuai aturan. Green Goblin memutuskan mereka harus melanjutkan seperti ini karena pelajaran tidak boleh terganggu. Kalegona Berius duduk bersamanya dan mengizinkannya untuk menggunakannya untuk kelas selama dia mendapat nilai tertinggi di setiap tugas. Dia menelan harga dirinya dan mengambil bagian dalam semua tugas sehingga mereka bisa mendapatkan nilai bagus. Untuk mengakhiri pelajaran, Kalegona Berius turun tangan dan memarahi mereka semua karena meremehkan hewan peliharaan mereka dan tidak memperlakukan mereka dengan hormat. Dia memperingatkan mereka bahwa meskipun mereka tidak bisa tidak mematuhi tuan mereka, mereka selalu bisa menjadi kasar dan membahayakan orang lain di sekitar mereka. Untuk mencegah ini, para siswa harus takut pada mereka dan memperlakukan mereka dengan bermartabat dan bukan hanya sebagai bawahan. Mereka duduk di kafetaria setelah kelas ketika sekelompok gadis menyerbu mereka dan meneteskan air liur pada Elis Asmodeus. Ketika mereka melihat bahwa Iruma Suzuki juga telah mencapai peringkat yang lebih tinggi, mereka mencoba menyeretnya pergi tetapi teman-temannya mendorong mereka dan menyelamatkannya. Setelah mereka pergi, dia bertanya mengapa kafetaria begitu kosong. Elis Asmodeus memberitahunya tentang klub-klub di sekolah tempat banyak siswa menghabiskan waktu ekstra mereka. Klub-klub berbeda ini membantu meningkatkan peringkat seseorang dan mempelajari keterampilan khusus. Dan hari ini para pemimpin dari semua klub ini akan merekrut mahasiswa baru. Arima memikirkan tujuannya dan memutuskan untuk bergabung dengan salah satu klub untuk mempercepat kemajuannya. Tanah bergemuruh saat para senior menerobos masuk melalui pintu mencoba untuk mendapatkan para pemula terlebih dahulu. Semua orang ingin siswa terbaik mendaftar ke klub mereka.
Mereka melakukannya dengan sangat kasar dan Elis Asmodeus terpaksa membuat lingkaran api di sekitar mereka untuk melindungi mereka agar tidak dipilih secara acak. Kerumunan menjadi sunyi ketika Ameri Azazel masuk bersama dengan anggota Dewan Siswa lainnya. Dia membubarkan perkelahian dan kemudian langsung menuju Iruma Suzuki untuk menyerahkan selebaran yang mendesaknya untuk bergabung dengan Dewan. Karena mereka hampir tidak pernah menerima aplikasi. Tindakan seperti itu sangat jarang. Dia mengambil selebaran itu dan melihat mereka pergi. Para siswa kembali ke kelas di mana mereka diperintahkan untuk menghadiri pameran klub selama 3 hari berikutnya untuk membuat keputusan akhir tentang kemana mereka akan mendaftar. Para pemimpin klub menargetkan Iruma Suzuki dan Elis Asmodeus karena mereka adalah siswa berprestasi tetapi mereka terbakar di dalam selebaran. Iruma Suzuki tiba-tiba merasakan tarikan di tangannya dan tiba-tiba ditarik oleh cincinnya melalui kerumunan untuk jarak yang jauh. Dia menabrak siswa lain dengan tas besar dan berpikir dia melukainya tetapi dia bangun dan meminta maaf atas kekacauan itu. 100 hal berbeda tergeletak di lantai saat dia menjelaskan bahwa daya tarik cincin itu mungkin karena kalungnya, yang terbuat dari bahan yang sama. Anak kutu buku itu menggunakannya untuk menyimpan sihir karena kekuatannya tidak terlalu kuat. Dia pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Ketiga teman itu terus menjelajahi berbagai klub melalui perpustakaan lab dan ruangan lain hingga akhir hari. Begitu dia sampai di rumah, kakeknya mengubah cincinnya sehingga dia dapat menyesuaikan intensitas sihir yang keluar darinya. Setelah beberapa eksplorasi lagi keesokan harinya, dia mendapat undangan dari klub olahraga untuk bergabung dengan mereka. Sementara itu Ameri Azazel mengiriminya pesan juga dan mendesaknya untuk menjadi bagian dari Dewan Siswa. Tetapi pikirannya terganggu ketika dinding di dekatnya meledak dan dia berlari masuk bersama anak kutu buku lagi. Dia pingsan dan ketika dia sadar kembali, dia menjelaskan bahwa dia mengacaukan ramuan ajaib yang menciptakan ledakan itu. Dia menjalankan klubnya sendiri yang mana dia adalah satu-satunya anggota sama seperti Iruma Suzuki. Dia juga kekurangan sihir dan harus menggunakan sumber eksternal untuk bertahan hidup. Namun setiap kali dia menggunakannya, tubuhnya melemah dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali kekuatan. Dia telah mengerjakan mesin khusus yang dapat menarik sihir dan memperluasnya sesuai perintah. Sepotongnya rusak jadi dia menggunakan pengalamannya sebelumnya dalam memperbaiki peralatan untuk menyatukannya kembali. Mereka kemudian menempatkannya di mesin dan menyaksikannya menjadi hidup. Dia menawarkan undangan kepadanya untuk menjadi bagian dari klubnya. Dia bertemu kembali dengan teman-temannya dan memberitahu mereka tentang semua yang baru saja terjadi. Mereka memutuskan untuk mengikutinya dan bergabung dengan klub yang membuat Ameri Azazel kesal karena dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan sambutannya ke klub. Dia menjelaskan situasinya kepadanya dan setelah banyak berbicara dia tenang sekolah mengatur pertemuan orang tua guru dan pesta klub untuk semua mahasiswa baru. Dia menunggu kakeknya kembali ke rumah sehingga mereka dapat merencanakan semuanya bersama. Namun tanpa sepengetahuannya, Sullivan sedang menghadiri pertemuan dengan iblis berpangkat tinggi lainnya. Mereka menyarankan dia untuk menggantikan Raja Iblis tetapi dia menolak karena dia tidak ingin kehilangan waktu dengan cucunya. Posisi Raja Iblis masih kosong dan nubuat itu belum terpenuhi. Mereka mengakhiri pertemuan ketika petugas polisi memasuki ruangan dan menangkapnya karena telah melakukan perjalanan secara ilegal ke alam manusia. Dia ditempatkan di balik jeruji besi sampai persidangannya. Dia menelepon ke rumah dan menginstruksikan Oprah untuk menjaga Iruma Suzuki dan bahwa dia akan segera kembali. Selama ketidakhadirannya Kalego Naberius ditunjuk sebagai kepala sekolah dan bertanggung jawab atas semua persiapan untuk hari keluarga yang akan datang di sekolah. Para siswa dengan bersemangat membahas siapa yang akan mereka bawa dan mempersiapkan diri untuk membuat keluarga terkesan. Setiap klub memasang stand dan menyajikan barang-barang unik di pesta tersebut. Mereka membantu anak kutu buku membawa peralatan ke tanah untuk mendirikan stand klub mereka, yang sangat kecil dibandingkan dengan semua ruang megah lainnya yang diberikan kepada klub. Mereka memutuskan untuk mencoba dan membuat penemuan yang akan menggunakan api dan ledakan sambil juga menampilkan keindahan sihir dan keterampilan mereka. Iruma Suzuki ingat kembang api dari bumi dan menyarankan mereka untuk membuat pertunjukan yang tidak hanya menghibur tetapi juga menarik perhatian semua orang dan menggunakan semua keterampilan mereka. Mereka setuju dan membuat semua persiapan yang dibutuhkan untuk pertunjukan. Si Nerd Boy bertugas mengatur bubuk mesiu, tapi bingung dengan prosesnya karena belum pernah melihat kembang api. Iruma Suzuki ingat komik dan pergi ke Ameri Azazel untuk meminjam salah satu buku agar bisa menunjukkan fotonya. Dia marah saat mendengar permintaannya karena buku-buku itu terlarang dan tidak bisa dibagikan begitu saja. Dia mengatakan akan berhati-hati dan mereka hanya ingin menggunakannya untuk membuat ulang kembang api dari buku itu. Ini menggodanya karena dia juga ingin melihatnya di kehidupan nyata. Jadi dia dengan menggoda meninggalkan komik itu di atas meja agar bisa diambil. Dia berterima kasih dan kembali ke teman-temannya yang melihat foto-foto itu dan menghabiskan sisa hari itu untuk membuat berbagai bagian untuk membuat kembang api. Mereka akhirnya mencobanya dan melesat ke atas dan menerangi langit membuat mereka terpesona. Mereka tidur di sekolah karena sudah sangat larut dan perang bantal satu sama lain. Setelah mereka kelelahan bermain-main, mereka pergi tidur.
Tetapi si anak kutu buku meninggalkan ruangan untuk menghadiri panggilan mencurigakan. Ternyata iblis kecil yang lemah itu tidak polos sama sekali dan telah bekerja untuk menghancurkan sekolah bersama dengan saudara jahatnya. Festival klub dimulai dan hadiah untuk klub terbaik diumumkan. Tim pemenang akan menerima kamar mewah selama sisa tahun ini dan promosi peringkat untuk semua anggota klub. Mereka selesai memasang kembang api mereka di stan agar siap saat hari gelap. Si nerd boy menyelinap pergi dan memasuki ruang rahasia di sekolah tempat dia menyelesaikan rencana dengan saudaranya. Dia menyiapkan mesin raksasa yang akan digunakan sebagai bom selama festival untuk meledakkan sekolah dan para siswanya. Dia terkejut melihat Iruma Suzuki di ruangan itu, dia diseret ke sana oleh cincin. Dia ingat bahwa dia sangat mirip dengannya dan berpikir untuk memberitahunya rencana sebenarnya. Tetapi untuk saat ini untuk menjawab pertanyaannya, dia berbohong bahwa dia datang ke sana hanya untuk menenangkan pikirannya dan mempersiapkan diri secara mental untuk pesta itu. Dia menunjukkan pemandangan dari jendela satu sisi dan mengatakan kepadanya bahwa mimpinya adalah suatu hari nanti memberantas kesenjangan kekuatan antara iblis yang murni berdasarkan peringkat dan kekuatan sihir. Dia memimpikannya dunia di mana setiap orang setara dan tidak ada yang direndahkan. Rencana yang sangat ambisius dan mungkin bodoh jika boleh saya tambahkan. Iruma Suzuki mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat memulai dengan berhasil meluncurkan kembang api mereka dan mencoba memenangkan hadiah klub terbaik. Karena itu akan menyoroti nilai pekerjaan mesin daripada hanya sihir. Itu juga akan membuktikan bahwa iblis peringkat rendah yang lemah sama mampunya dengan klub yang lebih tinggi. Mereka kembali ke stan setelah dia berjanji untuk merahasiakan ruangan ini. Clara menghabiskan waktunya mendekorasi kembang api dengan bunga dan mainan lembut. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah menunggu keluarga datang sehingga mereka dapat menampilkan karya spektakuler klub mereka. Si anak kutu buku menghilang lagi dan menunggu di tempat persembunyian rahasianya untuk mengawasi pesta itu. Ketiga teman itu memutuskan untuk pergi dan mengintai kompetisi dan melihat apa yang dilakukan teman-teman sekelas mereka. Pesaing terbesar mereka adalah klub otot karena mereka berencana untuk menampilkan penggunaan sihir untuk menarik air dari batu. Beberapa klub yang ditakuti lainnya telah menyiapkan presentasi yang menakjubkan, tetapi untuk saat ini mereka semua menikmati perayaan dan berbagi makanan dan minuman satu sama lain. Elis Asmodeus membawa mereka kembali ke stan mereka tempat mereka membahas rencana untuk terakhir kalinya saat matahari terbenam. Clara akan mengambil nyala api darinya dan memberikannya kepada Iruma Suzuki yang akan menyalakan kembang api terbesar mereka dan memulai presentasi mereka. Setelah itu mereka akan terus menyalakan kembang api yang lebih kecil untuk menjaga perhatian semua orang ke stan mereka dan semoga memenangkan hadiah utama di akhir acara. Selama diskusi mereka, dia secara tidak sengaja membakar tali dan mereka khawatir kembang api akan meledak. Tetapi ketika tidak menyala, mereka melihat bahwa bahan peledak utama di dalamnya hilang. Si nerd boy telah mencuri dan membawanya bersamanya. Mereka dengan cemas mencarinya di seluruh sekolah tetapi tidak dapat menemukannya di manapun. Matahari mulai terbenam dan dia diperintahkan untuk menjalankan rencana itu. Dia mematahkan kalungnya yang melepaskan gelombang kejut sihir dan menciptakan dinding tak terlihat di seluruh kampus. Para siswa terjebak dan tidak dapat bergerak bebas. Dan Iruma Suzuki terpisah dari kedua temannya. Para guru menyebar dengan cepat untuk menangani situasi dan mencegah para siswa panik atau menyebabkan kerusuhan. Mereka menemukan bahwa tidak semua dinding terhubung, dan mereka bisa dilewati seperti labirin. Jadi mereka menginstruksikan para siswa untuk menemukan jalan mereka melalui dinding ke tempat pertemuan umum untuk kejutan khusus. Sementara para siswa menemukan jalan mereka ke tempat yang lebih aman, Kalegonaberius mencoba merobohkan dinding tetapi melihat bahwa itu memperbaiki dirinya sendiri. Hanya seseorang dengan kekuatan peringkat teratas seperti Sullivan yang dapat merobohkannya sepenuhnya. Dia sekarang mengerti bahwa kepala sekolah telah dituduh secara salah dan dimasukkan ke penjara sehingga seluruh rencana ini dapat dieksekusi. Langsung menuju ruang dokumen untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siapa yang bisa berada di balik semua ini. Ketiga teman itu mencoba mencari jalan keluar ketika Iruma Suzuki ingat saat Nerdy Boy telah menunjukkan kepada mereka trik penghalang tak terlihatnya dan menyadari bahwa ini adalah perbuatannya. Dia tahu lokasi ruang rahasia tempat Nerdy Boy akan bersembunyi tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk melewati dinding. Clara mengeluarkan selembar kertas dari kantong ajaibnya dan Elis Asmodeus menggambar peta sekolah. Dia kemudian mengeluarkan tentara kertas yang dia lapisi dengan sihir dan mereka berlari ke depan untuk mencari jalan yang cocok. Iruma Suzuki terhubung dengannya melalui Bluetooth dan mengikuti instruksinya untuk mencapai ruang rahasia dengan cepat. Di dalam, dia telah menyiapkan mesin penghancur dengan bahan peledak kembang api dan menunggu instruksi lebih lanjut untuk meledakkannya. Iruma Suzuki masuk ke dalam ruangan dan disambut olehnya. Dia mengakui rencananya dan menunjukkan kepadanya mesin raksasa dengan bahan peledak itu. Anak kutu buku itu mengungkapkan bahwa dia dilahirkan dalam keluarga terkenal yang berspesialisasi dalam sihir tak terlihat. Diketahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan sihir sebanyak yang lain sehingga dia dikirim ke sekolah asrama khusus. Dia menderita banyak siksaan dari guru dan pengganggu tetapi berhasil mendapatkan satu teman yang sangat dekat. Dia menunjukkan anting-antingnya yang berharga baginya karena telah bersamanya selama bertahun-tahun.
Para pengganggu menangkap mereka dan mencuri anting-anting itu, mengejek mereka dan melemparkannya dari tebing. Sejenak dia berhasil melepaskan diri dari mereka dan mengucapkan mantra untuk menahan anting-anting itu, tetapi itu tidak cukup kuat dan kacanya pecah menyebabkannya jatuh ke sungai di bawah dan hilang selamanya. Dia berbalik untuk melihat wajahnya berlinang air mata dan alih-alih merasa bersalah dan kesal tentang situasi itu, dia menyadari dia menikmati melihat seseorang sengsara. Ini agak menjadi gelap, ya. Sejak saat itu dia direkrut oleh sekelompok iblis ekstremis. Dan misinya adalah untuk membawa kehancuran ke dunia dan melihat orang-orang menderita. Dia bersemangat untuk melihat wajah putus asa Iruma Suzuki ketika teman-temannya terbunuh dalam ledakan yang akan terjadi. Tetapi yang mengejutkannya, dia bangkit dari tanah dengan ekspresi kosong setelah menjalani kesedihan sepanjang hidupnya. Dia tidak lagi merasakan keputusasaan atau kesedihan untuk apapun. Dan bahkan sekarang satu-satunya fokusnya adalah memperbaiki situasi alih-alih berurusan dengan emosi. Anak kutu buku itu menyaksikan dengan kaget saat dia memanjat mesin dan membawa bahan peledak kembang api yang akan dinyalakan. Dia memanfaatkan kekuatan kakeknya melalui cincin itu dan melompat keluar dari jendela sebelum meluncurkannya ke langit. Tetapi kekuatannya tidak cukup karena penghalang dan dia terpaksa melanggar janjinya dan melepaskan tingkat kekuatan tertinggi untuk menembus penghalang. Kembang api meledak dan meninggalkan jejak cahaya yang indah di langit saat para siswa menyaksikan dengan kagum dan takjub. Dia pingsan di atap karena semua sihir terkuras dan meskipun rencananya hancur. Anak kutu buku mengakui bahwa Iruma Suzuki adalah iblis yang lebih baik darinya. Dia menyelamatkannya dari sana dan membawanya ke kakeknya. Sullivan telah dibebaskan dari penjara setelah Kalego Naberius mengirim panas sihir ke penjara untuk menjernihkan semua kesalahpahaman. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan gedung sekolah dari kehancuran akibat kebakaran. Anak kutu buku ditangkap oleh para guru dan dikirim ke kontrol perbatasan iblis atas kejahatannya. Semua keluarga tiba di sekolah dan para siswa melanjutkan perayaan dan festival klub mereka. Setelah hari yang panjang dan penuh peristiwa, para guru dan tamu memberikan suara mereka untuk presentasi. Hadiah untuk klub terbaik diberikan kepada tim lain dan Iruma Suzuki dan teman-temannya berdiri dengan kecewa. Kalego Naberius kemudian naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa sebagai hadiah khusus karena menyelamatkan sekolah, mereka telah memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Iruma Suzuki dengan memberinya promosi peringkat. Semua orang bersorak saat dia menerima hadiahnya. Hanya dalam beberapa bulan dia telah berubah dari seorang anak kecil yang malang dengan nasib terburuk menjadi cucu dan teman yang dicintai oleh banyak orang. Dia menghargai bagaimana hidupnya telah berubah menjadi lebih baik dan sebelum pergi dia mengambil foto dengan kakeknya dan Oprah untuk selalu mengingat hari ini. Itu saja untuk video ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan dan pastikan untuk menonton video berikutnya di layar.